Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya dikit, namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae aya nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Muter balik lagi, lingkaran
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni, yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karir, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus, gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras liter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karir, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga.